Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Perkenalkan, nama saya Ani Nurdaniati. Saya calon guru penggerak angkatan 9 dari SD Negeri Ibu Dewi 6, Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Pada video kali ini, saya akan menampilkan aksi nyata saya dalam mengimplementasikan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif di lingkungan kelas saya, sesuai yang dibuat di tahap koneksi antar materi, serta membagikan pemahaman dan pengalaman dalam menerapkannya kepada rekan-rekan sejawat di sekolah saya sebagai bagian dari tugas modul 1.4, yaitu materi budaya positif. Demikian Bapak Ibu guru hebat. Selamat menyaksikan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya pada hari ini kita semua bisa berkumpul dalam rangka diseminasi tentang budaya positif. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu Dewan Guru yang telah hadir pada pertemuan ini. Dalam rangka tadi yang menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif di sekolah, khususnya di SDN Ibu Dewi 6 tercinta kita. Nah, konsep inti dari budaya positif yaitu yang pertama perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, yang ketiga nilai-nilai kebajikan, dan yang keempat adalah kebutuhan dasar manusia. Ini empat ini adalah merupakan konsep inti daripada budaya positif. Kemudian yang kelima motivasi perilaku manusia, yang keenam posisi kontrol guru, yang ketujuh keyakinan kelas, dan yang kedelapan adalah segitiga restitusi. Jadi ada 8 konsep inti dari budaya positif. Yang pertama, pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru adalah merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya, berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Kemudian di sini ada miskonsepsi tentang teori kontrol. Satu adalah ilusi guru mengontrol murid. Ini merupakan miskonsepsi ya, tidak benar berarti. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan efektif dan bermanfaat. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menumbuhkan karakter peserta didik. Selanjutnya ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Nah, ini adalah miskonsepsi tentang teori kontrol. Nah, kita di sini harus bisa mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Nah, stimulus respon yaitu realitas atau kebutuhan kita sama. Padahal secara teori kontrolnya realitas atau kebutuhan kita itu berbeda. Kemudian pada stimulus respon semua orang melihat hal yang sama. Sedangkan pada teori kontrol setiap orang memiliki gambaran berbeda. Lalu kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Namun berdasarkan teori kontrol adalah kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, padahal semua perilaku itu memiliki tujuan. Lalu orang lain bisa mengontrol saya, padahal hanya Anda atau diri kita sendirilah yang bisa mengontrol diri kita atau mengontrol diri Anda. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain, tetapi sesungguhnya adalah Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Sedangkan teori kontrolnya kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Lalu model berpikir menang atau kalah pada stimulus respon. Sedangkan pada teori kontrol model berpikirnya adalah menang-menang. Jadi tidak ada yang kalah. Nah, kemudian disiplin positif. Nah, disiplin ini berasal dari kata disiplina yang berarti belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Ya. Kemudian disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan atau reward atau ancaman atau hukuman. Ya. Reward itu hadiah ya, atau penghargaan gitu. Kemudian, nah peran kita sebagai
sebagai pendidik adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nilai-nilai kebajikan ini ada 3 saya tampilkan di sini, yaitu berdasarkan profil pelajar Pancasila. Yang mana berdasarkan profil pelajar Pancasila, nilai kebajikannya adalah beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, serta berakhlak mulia, kemudian berkebinekaan global, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Sedangkan menurut YPYP ya, toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Sedangkan berdasarkan keterampilan hidup atau life skill, nilai kebajikannya itu yang pertama dapat dipercaya, kemudian lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari dirinya. Itulah nilai-nilai kebajikan. Sekarang, kebutuhan dasar manusia. Apa saja yang menjadi kebutuhan dasar manusia itu? Nah, kebutuhan dasar itu adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu. Dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita bisa terpenuhi. Nah, ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah bertahan hidup. Ya, bertahan hidup itu yang masuk ke dalam bertahan hidup seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan. Nah, itu termasuk ke dalam kebutuhan dasar manusia pada bertahan hidup. Kemudian ada kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan dasar yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima, yaitu rasa diterima, dipedulikan, kemudian berbagi, kerjasama, dan menjadi bagian dalam kelompok. Itu salah satu kebutuhan dasar yang masuk ke dalam kasih sayang dan rasa diterima. Selain itu, ada juga kebutuhan dasar yang masuk ke dalam penguasaan. Apa saja? Harga diri, kemudian keinginan untuk dianggap, lalu memimpin, berprestasi, dan juga diakui dan didengar. Itu. Lalu yang lainnya yaitu kebebasan. Nah, yang masuk ke dalam kebutuhan dasar kebebasan yaitu mandiri, kemudian memiliki pilihan, kemudian juga mencoba hal baru, dan mampu mengendalikan arah dirinya. Lalu yang terakhir adalah kesenangan. Nah, ini kesenangan ya, bermain, humor, antusiasme, tertawa, itu adalah kebutuhan-kebutuhan dasar manusia. Nah, ini motivasi perilaku manusia. Kita berperilaku itu ada motivasinya. Yang pertama ada motivasi ekstrinsik, yang kedua ada motivasi intrinsik. Ekstrinsik berarti motivasi yang berasal dari luar. Apa? Yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian untuk mendapatkan imbalan, penghargaan dari orang lain. Itu yang termasuk motivasi ekstrinsik. Sedangkan yang termasuk ke dalam motivasi intrinsik adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Kemudian ada hukuman, ya. Hukuman itu ciri-cirinya atau indikator dari hukuman itu adalah satu, tidak terencana, tiba-tiba saja gitu ya. Kemudian murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. Jadi ketika anak melanggar peraturan, tiba-tiba saja kita marahi, kita kasih hukuman. Jadi dalam hal ini murid tidak dilibatkan sama sekali.
Kemudian bersifat satu arah dan biasanya berupa hukuman fisik atau psikis. Kemudian ada juga konsekuensi. Nah, konsekuensi itu adalah terencana, disepakati atau sesuai aturan. Kemudian murid tetap tidak dibuat tidak nyaman, ya. Kemudian sikap guru selalu memonitor murid. Nah, itu. Nah, ini ada restitusi. Kalau restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Kemudian proses kolaboratif untuk mencari solusi. Ya, jadi langkah restitusi itu kita berkolaborasi dengan anak. Berarti di sini siswa terlibat. Ya. Nah, di sini ada 5 posisi kontrol guru. Nanti kita bisa tahu ya, kita kontrol. Kita bisa memposisikan diri kita sebagai apa di sini. Nah, posisi guru itu ada 5. 1, penghukum. 2, pembuat merasa bersalah. 3, sebagai teman. 4, pemantau. Dan yang kelima adalah manajer. Ya, penghukum. Guru penghukum itu seperti apa? Nah, kita bisa lihat, kita masuk tidak ke sini. Contoh kasusnya misalnya dalam kegiatan upacara bendera, ketika siswa tidak memakai atribut, ya. Kalau guru penghukum biasanya langsung, kamu tidak memakai atribut, hukumannya silakan berdiri di lapangan, hormat karena bendera selama 1 jam. Itu adalah guru penghukum, ya. Kalau guru pembuat merasa bersalah, maka dia akan mengatakan, berapa kali bapak atau ibu bilang atau harus memberitahu kamu selalu saja tidak tepat, gitu ya, mengecewakan. Nah, ini adalah posisi guru yang membuat murid itu merasa bersalah, gitu. Kemudian teman. Nah, kalau kita sebagai teman, ya, kita pasti akan mengatakan seperti ini, ayo dong ikutin aturan sekolah, tolong bantu bapak atau ibu guru, ya. Sekali ini saja, ya sudah, kalau sekarang kamu tidak menepati, lain kali jangan seperti itu lagi. Itu sebagai teman, kita memposisikan diri sebagai teman. Kemudian ada sebagai pemantau. Kalau sebagai pemantau, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya? Nah, di sini ada pertanyaan menanyakan konsekuensi. Nanti setelah upacara selesai kamu beli atributnya, ya. Kemudian jangan diulangi lagi. Nah, ini adalah sebagai guru, posisi kontrolnya sebagai pemantau. Yang terakhir adalah sebagai manajer. Kalau sebagai manajer, di sini kita akan bekerja sama, berkolaborasi dengan murid, mencari tahu kesalahannya atau alasannya, lalu bersama-sama memperbaiki kesalahan tersebut. Itu. Nah, di sini kita bisa lihat kita berada di posisi apa? Apakah kita sebagai guru penghukum, sebagai guru pembuat merasa bersalah, sebagai teman, atau sebagai pemantau, atau sebagai manajer. Budaya positif selanjutnya yaitu keyakinan kelas. Mengapa harus keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas atau mungkin kesepakatan kelas? Kenapa harus keyakinan kelas? Ya. Pembentukan keyakinan kelas itu bersifat abstrak, ya. Kemudian berupa pernyataan universal, lalu dibuat dalam pernyataan positif, lalu sedikit saja agar mudah diingat oleh siswa. Kemudian sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Kemudian semua warga kelas itu dilibatkan dalam pembuatannya, ya. Jadi itu. Jadi nanti kita buat kesepakatan kelas atau peraturan kelas, lalu kita satukan menjadi keyakinan kelas dengan
kata-katanya itu dirubah menjadi pernyataan yang positif dan tidak terlalu banyak. Kalau keyakinan kelas itu ya, misal anak mengajukan gini, Bu, tidak boleh datang terlambat, Bu, tidak boleh mencontek. Nah, itu bisa kita satukan menjadi satu keyakinan kelas. Contohnya misalnya menjadi disiplin gitu. Ya. Nah, kalau ada yang melanggar dari keyakinan kelas tersebut, maka sebaiknya kita melakukan segitiga restitusi. Ya. Tidak melakukan hukuman. Karena segitiga restitusi ini merupakan salah satu budaya positif yang harus kita jalankan gitu ya. Nah, segitiga restitusi ini adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ada 3. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, kemudian yang ketiga menanyakan keyakinan. Jadi ketika ada siswa yang melakukan kesalahan, tidak langsung dihukum, tidak langsung yaudah kamu bersihkan toilet misalnya ya, tapi kita lakukan segitiga restitusi ini. Ya, di mana segitiga restitusi ini ada 3 tahapannya tadi. Nah, yang validasi tindakan yang salah, di sini kita bisa mencari tahu alasan murid tersebut melanggar keyakinan kelas kita. Kemudian adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Jadi adanya komunikasi. Kemudian untuk yang kedua, menstabilkan identitas, kita memposisikan diri kita dengan mereka gitu ya. Setiap orang pasti melakukan kesalahan gitu. Kita ucapkan seperti itu. Kemudian kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Ibu pun pernah misalnya melakukan kesalahan seperti kamu. Nah, itu termasuk ke dalam menstabilkan identitas. Lalu menanyakan keyakinan. Nah, kita tanyakan ulang ke anak. Ketika dia melanggar, kita tanyakan keyakinan kelas apa yang telah kamu langgar gitu ya. Atau yang keyakinan kelas apa yang tidak sesuai dengan yang kita sepakati. Nah, seperti itu. Kemudian kamu ingin menjadi orang seperti apa? Lalu kita tanyakan solusi apa yang bisa dilakukan untuk memperbaiki kesalahan kamu. Nah, seperti itu ya. Itu mungkin Bapak Ibu guru yang bisa saya sampaikan mengenai penerapan budaya positif ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa dipahami dan budaya-budaya positifnya bisa kita jalankan ya. Dalam penerapan disiplin positif, hendaklah guru memiliki standar kepribadian, profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dalam posisi kontrol saat ini bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab sesuai dengan standar pendidikan nasional. Ya, mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru manajer, tidak ada lagi yang menjadi guru penghukum. Itu seperti itu ya. Terima kasih atas perhatiannya. Mungkin sebelumnya ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Tidak ada ya. Terima kasih Bapak Ibu guru. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat dan bisa menjadi kedepannya bisa kita laksanakan sebagai budaya positif di sekolah SDN Ibu Dewi 6 ini. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum
harapan kamu ini seperti apa? Ingin seperti apa? Hah? Ingin bersih. Terus ingin tertib. Terus ingin apa lagi? Hah? Rapi. Berarti kalau ingin bersih, kira-kira peraturan kelas seperti apa yang ingin kita ciptakan? Hah? Tidak boleh buang sampah sembarangan. Terus apa lagi? Tidak boleh memakai sepatu di dalam kelas. Ayo, peraturan apa lagi yang ingin kamu hilangkan? Tidak boleh main HP. Apa? Setiap hari Sabtu bikin semuanya itu. Nanti kita ini. Terus apa lagi? Apa lagi? Ingin peraturan apa lagi di kelas kita? Tidak boleh berisik. Terus apa lagi? Tidak boleh bertengkar. Apa lagi? Tidak boleh ngomong kasar. Tidak boleh membuli. Hah? Dilarang ada perundungan. Betul. Tadi ya, terus tadi sama itu. Tidak boleh buang sampah sembarangan. Terus apa lagi? Tidak boleh bertengkar. Tidak boleh memakai sepatu di dalam kelas. Tidak boleh membuli. Terus dilarang dilarang ya membuli nama orang tua. Tidak boleh cabul. Tidak boleh. Berarti sopan dalam berkata ya. Terus apa lagi? Ya paling tidak boleh saling tolong menolong. Jangan lari-lari di kelas. Saling menyayangi. Tidak boleh mencuri. Tadi peraturan-peraturan kelas yang sudah kamu sebutkan, perhatikan, itu ada kata tidaknya. Nah, kalau ada kata tidaknya, jangan. Itu masih merupakan kalimat negatif. Nah, sekarang kita ubah menjadi kalimat yang positif. Tadi misalnya dilarang apa? Membuang sampah sembarangan. Ganti menjadi kalimat positif. Berarti seperti apa kalimat positifnya? Buanglah sampah pada tempatnya. Betul, Alia. Terus tadi ada dilarang memakai sepatu di kelas. Kita ubah menjadi kalimat positif apa? Sepatu di dalam loker. Iya, betul gadis. Simpanlah atau taruhlah sepatu di dalam loker. Nah, sekarang ibu mau kamu semuanya tuliskan tadi yang peraturan-peraturan kamu yang ingin kamu terapkan di kelas kita dalam kalimat positif. Paham nggak? Paham ya? Ya. Nah, silakan. Tuliskan di kertas yang sudah ibu sediakan ini. Ya, silakan kamu tuliskan peraturan atau keinginan kamu yang ada di dalam kelas ini tadi dengan catatan menggunakan kalimat yang positif. Paham? Ada yang mau ditanyakan dulu sampai sini? Tidak ada, boleh. Di bawah ada meja. Lemparin. Ibu ditulis ya, Pak.
Latif. Sudah ya? Nah, di sini sama ibu kita satukan yang kira-kira sama, ya, yang kira-kira sama. Ibu akan kelompokkan. Ya, ini sudah ada 4 yang hampir sama ya, yang hampir sama. Nanti kita ambil nilainya, nilai yang akan kita sepakati sebagai keyakinan kelas kita. Paham ya? Nah, di sini ada yang pertama itu saling menyayangi sesama teman. Kemudian menyebut nama dan
Kemudian tadi ini berbicara sopan, berarti menghargai ya. Atau saling menghormati dan menghargai, boleh ya. Kemudian yang kedua, ini di sini tadi saling menyayangi, kemudian di sini ya tuh, saling menyayangi sesama teman, saling menghargai, bersikap sopan. Misalnya, berarti kita tulis saja ya, sebagai keyakinan kelas kita, bersikap sopan, berarti ya. Bersikap sopan. Kemudian yang ini ayo hindari bullying. Senangnya hindarilah keributan di dalam kelas. Terus apa lagi? Hindari perkelahian dan bullying. Hindari membuli teman. Iya. Ya berarti ini nilai apa? Hah? Boleh kita tulis hindari bullying gitu ya. Atau sama ya, ini masuknya ke saling menyayangi berarti. Kalau bully ya. Ya, kalau tentang bully berarti masuk ke saling menyayangi atau saling menghormati dan menghargai. Kemudian tertiblah di dalam kelas. Berarti nilai apa? Hah? Ketertiban ya. Ketertiban berarti ketertiban. Nih, ketertiban kan termasuk simpanlah sepatu di rak sepatu atau di loker. Kemudian apa lagi? Simpanlah map pada tempatnya. Map itu mungkin portofolio kita, simpan di tempatnya. Berarti ketertiban itu. Kemudian selanjutnya apa lagi? Jagalah pohon literasi agar tidak rusak. Jangan merusak. Pohon literasi harus dijaga. Berarti apa itu? Nilai apa? Hah? Keamanan. Kenyamanan juga boleh ya. Supaya apa? Tadi apa pohon literasinya supaya bagus, tetap terjaga. Berarti nilai apa? Supaya tetap bagus itu nilai apa? Keindahan ya. Supaya pohon literasinya bagus, berarti nilai keindahan. Harus menjaga nilai nilai keindahan di kelas kita. Seperti tadi, pohon literasi dijaga, map dirapikan, disimpan ke tempatnya. Itu kan supaya kelas kita ini apa indah, selalu indah, termasuk menjaga kebersihan juga ya. Menjaga kebersihan, berarti ini kebersihan. Tadi buanglah sampah kepada tempatnya, berarti itu nilai kebersihan atau tanggung jawab yang melaksanakan piket kelas. Nih di sini ada. Berarti nilai apa? Kalau melaksanakan piket berarti nilainya nilai apa? Hah? Kebersihan. Kalau berkaitan dengan nilai kamu berarti apa? Harus apa? Kalau kita melaksanakan piket harus bertanggung jawab ya. Berarti nilai tanggung jawab itu ya. Berarti bertanggung jawab. Satu lagi, apa lagi nih? Tadi ketertiban, keindahan. Tadi ya, tidak berisik sana, ya. Berarti jaga apa?
mana? Berarti yang tadi. Tidak berisik, tidak berkelahi, tidak berantem ya. Jadi ini ya, setelah kita simpulkan keyakinan kelas 5A ini, 1. Saling menyayangi, 2. Saling menghormati dan menghargai, 3. Bertanggung jawab, 4. Bersikap sopan dan santun. Lalu 5. Menjaga keindahan, menjaga ketertiban, dan menjaga kenyamanan. Itu ya sebagai keyakinan kelas kita yang akan kita sepakati. Terima kasih. Sama-sama. Oh ya, sekarang silakan ke depan untuk menandatangani persetujuan mengenai keyakinan kelas ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alia dari kelas 5A. Assalamualaikum, saya Katalea dari kelas 5A. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Afdal Aditya Rashid dari kelas 5A. Saya senang, sangat bersemangat, sangat antusias. Penting karena kalau tidak ada keyakinan kelas, kita gak bakal bisa menaati peraturan-peraturan yang ada di sekolah maupun di kelas. Ya, sangat penting dengan keyakinan di kelas, dikasih rasa nyaman dan tertib. Sangat penting karena agar kelas kita saling menyayangi. Iqbal, Ibu dapat laporan ya dari teman-teman Iqbal. Katanya Iqbal suka tidak melaksanakan piket kelas, betul tidak? Betul. Iqbal tidak melaksanakan piket kelas. Coba, kalau boleh Ibu tahu apa alasan Iqbal tidak melaksanakan piket kelas? Selalu kecapean. Karena piket kelasnya setelah pulang sekolah ya. Jadi Iqbal merasa capek. Nah, kenapa Iqbal merasa capek? Karena apa? Karena banyak main saat belajar. Nah, kalau begitu Iqbal merasa tidak kalau
Iqbal tidak piket itu, Iqbal telah melanggar keyakinan kelas kita. Merasa tidak? Merasa. Coba Iqbal sebutkan keyakinan kelas kita, apa yang Iqbal langgar? Tidak bertanggung jawab. Tidak bertanggung jawab terhadap tugas ya. Iqbal merasa bersalah tidak dengan tidak melaksanakan piket itu? Merasa bersalah. Terus kalau Iqbal merasa bersalah, ada keinginan tidak Iqbal untuk memperbaiki kesalahan itu? Ada. Apa coba upaya Iqbal untuk memperbaiki kesalahan tersebut? Tidak bermain saat belajar. Tidak bermain saat belajar. Terus apa lagi? Tidak banyak main saat istirahat. Tidak banyak main saat istirahat ya. Terus akan melaksanakan piket ya, karena tidak melaksanakan piket kelas itu sama dengan kita melanggar keyakinan kelas kita. Iqbal janji akan melaksanakan keyakinan kelas kita untuk bertanggung jawab melaksanakan piket. Janji ya. Jadi nanti bekerja sama dengan teman-teman yang lain, karena kan teman-teman yang lain juga melaksanakan piket. Iqbal juga harus melaksanakan piket. Janji ya. Terus dulu. Nah, gitu. Terima kasih Iqbal. Silakan sekarang boleh pulang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iqbal dari kelas 5A. Saya senang diajak diskusi oleh Ibu Ani untuk dapat menyadari kesalahan saya. Kedepannya saya akan bertanggung jawab melaksanakan piket sebagai keyakinan kelas saya. Terima kasih Bu Ani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.